Yang menentukan mujizat itu adalah Tuhan. Tuhan juga yang berbuat mujizat, yang membuat pembuat mujizat. Ya, untuk apa kita bicara mujizat itu? Itu bukan urusan kita. Gitu. Kan lucu kan? Misalnya argumen yang sama kita bisa bilang, argumen yang sama kita bilang ya, yang membawa orang kepada keselamatan kan Tuhan. Yang membuat orang menerima Tuhan Yesus kan Tuhan. Sama Tuhan yang kerjakan. Ya, untuk apa kita bicara keselamatan? Gitu? Why? Sama-sama dalam kitab, di dalam Alkitab ada bahas keselamatan, ada bahas mujizat juga. Kenapa kok tiba-tiba dalam hal keselamatan kita boleh omong, walaupun itu semua pekerjaan Tuhan semua, kita orang Reform percaya bahwa semua dari A sampai Z pekerjaan Tuhan. Tapi kita, wah, ramai ngomong keselamatan. Wah, keselamatan itu hanya lewat iman. Arminian salah, itu salah, ini salah. Kenapa kita mesti ngomong seperti itu? Tidak usah, itu hanya Tuhan. Ya Tuhan sudah itu tuh. Tuhan yang atur semua. Mesti ngomong soal itu. Uh, ya, ya kembali. Hubungannya? Bagaimana hubungannya ini coba? Bagaimana hubungan Tuhan yang menentukan mujizat, Tuhan juga yang membuat mujizat. Bagaimana hubungannya ini dengan mujizat pasti terjadi atau tidak terjadi lagi, atau dengan penegasan bahwa udahlah kita tidak usah bahas mujizat. Tidak nyambung kelihatannya. Sepertinya ada lompatan yang sangat jauh dari fakta ini ke uh, apa namanya penegasan bahwa kita tidak perlu bahas mujizat lah, itu tidak perlu dibahas, tidak pantas dibahas. Nah, apakah di sini kita mengeliminasi penyebab sekunder? Oke lah, semua penyebabnya Tuhan, kita akui itu. Tapi kan ada penyebab-penyebab sekunder juga kan. Um, apa namanya waktu orang Israel misalnya menyeberangi laut mati kan, pasti ada penyebab sekunder juga. Mungkin ada kondisi alamiah waktu itu juga yang menyebabkan apa namanya laut mati terbelah dua gitu, ini orang lewat. Atau inilah misalnya keselamatan, itu ditentukan Tuhan. Tuhan yang melakukan itu semua. Tapi kan ada penginjil. Penginjil Tuhan menggunakan orang-orang penginjil ini gitu untuk apa namanya? Untuk menginjili, membawa berita Injil kepada orang-orang yang di itu gitu, uh, yang akan diselamatkan gitu. Nah, kenapa kok di mujizat? Ya sudahlah, tidak usah. Memang Tuhan yang kerjakan, Tuhan juga yang buat mujizat. Jadi mungkin implikasinya mungkin ya sudah tidak usah berdoa juga, tidak apa-apa. Semua Tuhan yang kerjakan. Karena toh Tuhan sudah kerjakan semua, gitu ya. Sudah semua Tuhan yang sudah usah. Nah kembali ke deistik tadi lah. Oke lah, ini mungkin sudah bahas deistik. Apakah dunia menjadi deistik akhirnya gitu kan? Oh ini bukan deistik ya, apa lah tadi? Um, Oh, apakah apa namanya penyebab sekunder tereliminir gitu? Kan soalnya juga. iya, iya. Oh, ya sudah tidak apa ya, fatalisme kah apa istilahnya? Fatalisme aja kan Tuhan sudah kerjakan semua, tidak usah Ya lagi. sudah, ya sudah kita tidak bisa bikin apa-apa gitu ya. 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 Padahal kan Pokoknya dia, hidup sebegitulah. hidup sudah begitu sudah. Iya, ya, fatalisme, fatalisme mungkin ya. Tapi yang ini nih Hmm. sepertinya ini kalau saya lihat ini sih, Rick, ya. Lanjut ya. Ini lebih kepada teman-teman yang memang menolak membahas ini sebenarnya. Ya sudahlah Ya, tidak menolak membahas membahas ya. mujizat ya, karena toh itu hak prerogatifnya Tuhan gitu ya. Nah, tampaknya memang dalam Mhm. alasan-alasan seperti itu ya tadi tidak kuat Mhm. karena toh Mhm. kedudukan antara mujizat, antara keselamatan itu sama-sama dibicarakan, ada tertulis di dalam Alkitab gitu ya. Exactly ya. Jadi tampaknya teman-teman yang sering menggunakan alasan ini berhati-hati karena ini sama dengan ini apa namanya eh, sama dengan pukul orang tapi mungkin tidak jaga badan karena orang kalau serang satu kali ya ini langsung kena ini di ulu hati ini. Hmm. Apalagi itu mengaitkan Aduh. yang poin satu yang saya katakan ya apa hubungannya Eh, dengan mujizat pasti terjadi atau tidak terjadi lagi exactly, ya exactly, ya exactly. dengan paham-paham yang itu kalau ya memang hak Hmm. prerogatif Tuhan ya Hmm. oke ya ya